Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rahmadi Devina Riyadi dengan NIM 27025095541. Presentasi kali ini dibuat dalam rangka untuk memenuhi ujian dari mata kuliah karakter building kewarganegaraan. Judul yang saya ambil yaitu Optimalisasi Sumber Daya Manusia untuk Mencapai Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan. Latar belakang masalah dari judul yang saya ambil adalah bahwa Indonesia menghadapi tantangan besar dalam memanfaatkan potensi sumber daya manusia atau SDM secara optimal untuk mencapai pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Meskipun memiliki populasi yang besar, kualitas sumber daya manusia Indonesia masih belum memadai, yang tercermin dalam rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan yang dimiliki sebagian besar tenaga kerja. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS di tahun 2023, meskipun jumlah angkatan kerja cukup besar, banyak pekerja yang tidak memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar, yang menghambat daya saing dari para tenaga kerja ini. Hal ini menyebabkan kesenjangan antara potensi ekonomi yang dapat dihasilkan dan kemampuan tenaga kerja dalam mendukung sektor-sektor yang memerlukan keterampilan khusus untuk menghadapi tantangan ekonomi global. Selain itu, masalah seperti ketidakmerataan kualitas pendidikan di berbagai daerah, rendahnya tingkat pelatihan keterampilan turut memperburuk kondisi ini. Berdasarkan fenomena dan permasalahan yang diuraikan di atas, saya memilih untuk membuat presentasi dengan judul Optimalisasi Sumber Daya Manusia untuk mencapai pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, guna untuk mengidentifikasi dan mengusulkan strategi optimalisasi sumber daya manusia atau SDM di Indonesia, guna mencapai pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Selanjutnya, yaitu rumusan masalah dari judul yang saya ambil adalah yang pertama, apa langkah-langkah yang dapat atau telah dilakukan suatu instansi agar kualitas SDM meningkat? Yang kedua yaitu, apa penyebab rendahnya tingkat pelatihan keterampilan yang relevan dengan sektor yang berkembang dan bagaimana hal ini menghambat pengembangan sumber daya manusia yang siap bersaing di pasar Indonesia dan global. Lalu yang ketiga, bagaimana program pelatihan keterampilan yang ada di Indonesia dapat diperluas dan disesuaikan dengan perkembangan sektor industri seperti teknologi dan manufaktur. Lalu yang keempat, yaitu apa upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di daerah terpencil agar lebih sesuai dengan kebutuhan pasar kerja di Indonesia. Kemudian, untuk hasil temuan di lapangan berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber, yaitu Ibu Nabilah Nurul Kumaila, yang bekerja sebagai administrator di lembaga pelatihan kerja adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu kebijakan yang diterapkan oleh perusahaan dengan mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung program pengembangan sumber daya manusia adalah dengan berkolaborasi dengan platform seperti Microsoft Teams dan Google Workspace yang memungkinkan karyawan untuk berbagi pengetahuan, berdiskusi, atau bekerja sama. Lalu, perusahaan dalam menyeimbangkan antara peluang pengembangan SDM dengan strategi retensi untuk mengurangi tingkat turnover serta mempertahankan talenta terbaik dalam organisasi adalah menciptakan lingkungan kerja yang mendukung. Sebagai contoh adalah Gen Z di era digital ini sangat mementingkan keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi, atau sekarang yang biasa disebut dengan work-life balance. Lalu selanjutnya yaitu perusahaan menerapkan kebijakan untuk mendukung pengembangan karir bagi karyawan yang berkinerja tinggi adalah dengan melakukan evaluasi kinerja berbasis tujuan, di mana karyawan yang memenuhi atau melampaui target kerja akan diprioritaskan untuk peluang pengembangan karir. Selanjutnya, yaitu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi guru di daerah terpencil, agar mereka dapat mengajarkan materi yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja saat ini. Salah satu contohnya adalah menjalin kerjasama antara sekolah dengan perusahaan-perusahaan lokal untuk mengadakan seperti seminar, workshop, atau sesi monitoring bagi para guru mengenai keterampilan yang dibutuhkan oleh industri setempat. Lalu selanjutnya, bentuk pelatihan dan pengembangan karir yang dapat disediakan untuk siswa dan lulusan daerah terpencil adalah dengan program pelatihan berbasis kompetensi yang disesuaikan dengan kebutuhan industri lokal, seperti mengadakan kegiatan berbasis workshop yang memungkinkan peserta untuk belajar langsung dari ahli yang datang ke daerah tersebut. Lalu yang terakhir, untuk mengatasi keterbatasan sumber daya, baik dalam dana, fasilitas maupun pengajaran, penyelenggaraan pelatihan keterampilan yang relevan dengan sektor yang berkembang bagi daerah terpencil, perlunya kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta dalam mengalokasikan dana yang cukup, memperbaiki fasilitas pelatihan, dan menyediakan instruktur yang berkualitas, serta berintegritas. Dengan demikian, kualitas sumber daya manusia dapat ditingkatkan untuk memenuhi tuntutan industri yang terus berkembang dan bersaing di pasar global. Lalu, untuk solusi yang ditawarkan dari hasil wawancara dengan narasumber yaitu
Yang pertama, pentingnya teknologi untuk pengembangan sumber daya manusia. Penggunaan teknologi informasi berbasis web dapat secara signifikan meningkatkan pengembangan keterampilan teknis dan non-teknis sumber daya manusia, memperluas akses pelatihan, serta meningkatkan efisiensi proses pembelajaran dan dalam menyelesaikan pekerjaan. Lalu yang kedua, peran kesejahteraan dan penghargaan dalam retensi karyawan. Peningkatan kesejahteraan karyawan serta pemberian penghargaan bagi karyawan berprestasi sangat penting untuk menurunkan tingkat turnover dan mempertahankan talenta terbaik dalam organisasi. Lalu yang ketiga, peningkatkan kapasitas guru untuk kualitas pendidikan. Peningkatan kapasitas guru di daerah terpencil melalui pelatihan yang relevan dan kunjungan lapangan sangat penting untuk memastikan bahwa pengajaran tidak hanya terbatas pada teori, tetapi juga mengaplikasikan pengetahuan dalam praktik yang nyata. Yang keempat, yaitu peningkatan keterampilan lulusan untuk daya saing global. Pelatihan yang mencakup soft skill dan hard skill secara bersamaan akan mempersiapkan lulusan untuk bersaing di pasar kerja, khususnya dalam menghadapi tantangan global yang terus berkembang. Lalu yang kelima, tantangan sumber daya dan pemerataan fasilitas. Keterbatasan dana dan fasilitas di daerah terpencil menjadi kendala utama dalam pengembangan sumber daya manusia. Oleh karena itu, perlunya ada pemerataan sumber daya untuk meningkatkan fasilitas pendidikan dan pelatihan yang relevan. Lalu yang terakhir, strategi pengaplikasian kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah yang ada harus lebih dioptimalkan dan diterapkan dengan tepat untuk mendukung pengembangan pelatihan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan sektor yang berkembang, demi tercapainya pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas dan siap bersaing di pasar global. Selanjutnya, yang terakhir yaitu refleksi pribadi. Melalui refleksi ini, saya merasa semakin yakin bahwa pengembangan sumber daya manusia yang berkelanjutan adalah kunci utama untuk mencapai kemajuan ekonomi di Indonesia. Sebagai individu, saya bertanggung jawab untuk menerus meningkatkan diri dan berperan aktif dalam mendukung inisiatif-inisiatif yang berfokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, baik melalui pendidikan, pelatihan, atau bahkan kerjasama antar berbagai sektor. Untuk Indonesia maju dan sejahtera, kita semua harus berperan dalam optimalisasi sumber daya manusia yang siap menghadapi tantangan global. Demikian presentasi yang telah saya lakukan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.